Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Nah, tinggal bagaimana orang-orang yang pernah menikmati uang-uang hitam, uang haram dari Helena ini ikut bertanggung jawab. Biarkan majelis hakim yang isinya 5 ataupun 3 panel tadi itu memutuskan apa hukumannya dan berapa lama. Kemudian ada kerugian negara nggak? Kalau ada kerugian negara berarti harus ada pengembalian uang negara. Betul, jadi kalau umpamanya tadi analoginya Helena menunjukkan ada uangnya ratusan miliar, yang tidak ditunjukkan Helena adalah uang triliunan. Punya bos-bosnya yang di atasnya itu, kurang lebih seperti itu. Kabar mengejutkan datang dari suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, yang terjerat kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 yang diduga merugikan uang negara hingga 271 triliun. Atas perbuatannya, Harvey Mois resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dalam jumpa persnya, suami Sandra Dewi itu dihadirkan di hadapan publik dengan tangan terborgol dan mengenakan baju tahanan berwarna pink. Dan berikut keterangan resmi pihak Kejagung atas penetapan tersangka Harvey Mois yang selanjutnya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019 saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Ditetapkannya Harvey Mois sebagai tersangka hanya berselang sehari pasca Kejagung sudah terlebih dulu menetapkan artis Helena Lim.
Saat dihadapkan ke awak media, perempuan yang juga dikenal sebagai Crazy Rich itu mengenakan baju tahanan. Ditetapkannya Helena Lim sebagai tersangka memang cukup mengagetkan, mengingat selama ini ia dikenal sebagai Crazy Rich yang memiliki banyak unit usaha. Iskandar Sitorus, Sekretaris Indonesian Audit Watch, mengungkapkan hal yang tak kalah mengejutkannya. Menurutnya, Helena Lim hanyalah riak kecil di tengah samudra mega korupsi yang harus diungkap hingga tuntas. Saudari HLN selaku manajer PT ISE berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Yang bersangkutan selaku manajer PT ISE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah, di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT ISE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain. Kita memprediksi bahwa Helena Lim tidak mudah tertangkap atau Helena Lim tidak mudah tersentuh. Ada sesuatu kejadian yang tidak kita ketahui, yang publik tidak ketahui kenapa hal yang terjadi. Tapi tidak sampai ke minggu depan kita akan tahu apa penyebabnya. Itu pertama. Yang kedua, apa yang kita perkirakan, kita analisa sejak pertama kali cumi-cumi mengangkat persoalan Helena Lim dan kita kaji bahwa Helena Lim ini adalah seperti keset kaki. Hari ini sudah kelihatan siapa yang di atas keset kaki, yaitu sepatu yang diisikan di keset kaki. Orang ini adalah orang yang terafiliasi dengan selama ini orang-orang baik, disebut dengan berpengaruh, mempunyai potensi ekonomi yang besar, dan lain-lain. Ternyata maling besar. Tentu pasca ini akan ada lagi hal-hal kejutan-kejutan yang luar biasa. Kita prediksi bahwa ratusan triliun yang dimaling itu adalah bagian dari kerugian negara karena efek lingkungan atau kejadian atau kerusakan alam yang diciptakan atau diakibatkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi ini. Nah, kalau 10% saja dari 270 triliun itu adalah real kerugian negara, bisa kita bayangkan hanya dalam tempo kurang lebih 8 sampai 9 tahun, kurang lebih ini ya, kisaran di 20 tersangka ini menikmati 27 triliun kehidupannya sehari-hari. Luar biasa kan? Jadi kita bisa bayangkan bahwa yang dicawe-cawe dari sini, yang diambil dari sini, yang dicuri untuk kemudian ditunjukkan kepada publik seakan-akan itu adalah mereka, seakan-akan itu adalah kekuatan atau karena kemampuan mereka sendiri. Ternyata dibukakan oleh Yang Maha Kuasa bahwa ini adalah aib, sebenarnya hal buruk yang mereka lakukan selama ini. Kita yakin bahwa tidak mungkin kejahatan menjadi sempurna dalam hidup seseorang dalam suatu masa begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, kenapa orang ini bisa diasumsikan mempunyai hubungan yang baik? Mental modelnya nyaris sama, yaitu pamer, kan, hedon, pamer, bangga dengan kejahatan. Ya alhamdulillah ini orang dihentikan dengan kejadian sekarang. Kita juga terlampau jadi muak gitu, melihat ada orang mempertontonkan
hal yang tidak penting, yang aib, tetapi dibungkus seakan-akan mereka adalah orang-orang yang lebih dari orang biasa, tidak seperti orang umumnya gitu. Dan memang kejahatan seperti ini tidak baik untuk kita kagumi, walau tadinya kita belum tahu. Sebenarnya sifat-sifat berlebihan oleh seperti Helena ini tidak baik juga di tengah-tengah bangsa kita yang berbudi pekerti, tidak norak. Tapi ketika mereka melakukan hal ini dan ketika hari ini terbukti adalah bagian dari kejahatan, kita bisa mengecap bahwa jangan hampir sama perilaku yang lain bersumber pada kejahatan yang berbeda. Bisa jadi orang-orang yang katanya crazy rich, yang digelari crazy rich atau ingin disebut crazy rich, bersumber dari uang hitam juga. Kalau kita mau jujur, Helena Lim ini penyebutan crazy rich itu sebenarnya bubble untuk hal-hal yang buruk. Dia ingin menutupi dirinya, dia sebenarnya buruk. Dan terbukti, Kejaksaan Agung menyebut dia tersangka. Aliran uang-uang kejahatan tuh ikut kepada dia, dan atau paling minimal dia terkonsolidasi dengan aliran kejahatan itu. Itu sudah disebut oleh Kejaksaan Agung. Jadi kita mau mengatakan bahwa ini masih kelas rendahnya dalam kasus korupsi di pertambangan Iup Timah. Helena Lim ini bukan penentu. Jauh masih banyak yang di atasnya. Lebih rakus dari Helena Lim itu masih banyak. Penyidiknya itu sudah masuk ke rumah Helena Lim waktu menggeledah. Lalu ditemukan orang yang mempersilahkan masuk dan lain-lain. Dimulai dulu dari orang itu, kemana dan dari mana uangnya Helena Lim itu. Dari mana datangnya, apakah ke korporasinya, apa langsung ke rekeningnya Helena Lim. Baru dari Helena Lim dilihat ke siapa uang itu. Atau dari uang perusahaan Helena Lim dilihat kemana uang itu. Karena bukan tidak mungkin uang kejahatan dari tindak pidana korupsi yang bersumber dari kejahatan pertambangan timah di Bangka Belitung ini akan bisa mencuci atau teraliri kepada kejahatan lain. Bisa jadi untuk bisnis narkotika, bisa jadi untuk bisnis perjudian online, bisa jadi untuk human trafficking. Nah, tinggal bagaimana orang-orang yang pernah menikmati uang-uang hitam, uang haram dari Helena ini ikut bertanggung jawab. Jangan sekedar menjadi kaya raya, menjadi ikut menikmati seperti tiada beban. Betul, jadi kalau umpamanya tadi analoginya Helena menunjukkan ada uangnya ratusan miliar, yang tidak ditunjukkan Helena adalah uang triliunan. Punya bos-bosnya yang di atasnya itu, kurang lebih seperti itu. Sementara praktisi hukum Firman Chandra berharap Harvey Mois dan tersangka lainnya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kasus mega korupsi yang tengah menjerat suami Sandra Dewi itu tidak main-main dan tidak menutup kemungkinan ada aktor lain yang ikut menikmati uang haram tersebut. Dan berikut pandangan hukum Firman Chandra terkait kasus mega korupsi yang menjerat suami Sandra Dewi itu. Pertama, kasus ini harus dituntaskan karena ini kasus mega proyek dan huge money yang tercecer di sana, dan itu adalah uang negara. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya? Goal utamanya mengembalikan uang negara. Kalau sudah diputuskan kerugian negara 200 triliun, harus kembali 200 triliun, apakah dalam bentuk aset ataupun dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk rekening ataupun dalam bentuk pengembalian lainnya, mungkin Bitcoin dan lain-lain gitu, kripto dan lain-lain. Kemudian itu sebagai pembelajaran kepada pejabat, khususnya pejabat negara, public figure, bahwa keuangan negara adalah milik negara, bukan milik keluarga. Biarkan majelis hakim yang isinya 5 ataupun 3 panel tadi itu memutuskan apa hukumannya dan berapa lama. Kemudian ada kerugian negara nggak? Kalau ada kerugian negara berarti harus ada pengembalian uang negara. Pertama ada 2 yang harus ditindaklanjuti. Pertama adalah personalnya, kedua korporasinya. Jadi pertanggungjawaban tindak pidana korporasi itu melekat kepada BOD yang ada di akte perusahaan tersebut atau korporasi tersebut. Yang paling akan disidik utama adalah perangkat BOD tadi.
Kalau memang komisaris ada dugaan turut terlibat, nanti dimasukkan sebagai pasal 55 di Undang-Undang Tipikor, dijungtokan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga. Artinya apa? Orang dulu yang akan disidik. Kemudian nanti terkait korporasinya, apakah korporasinya bisa dibubarkan? Bisa juga, karena sudah ada jurisprudensinya. Korporasi dibubarkan, ya karena ini kejahatan korporasi dan kejahatan orang yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Makanya tadi saya katakan ini extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Terlepas nanti siapa yang aktif, siapa yang pasif, itu nanti dibuktikan di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uangnya. Gitu. Yang aktif berarti lebih berat dibanding yang pasifnya di pencucian uang tadi. Kemudian beliaulah yang proaktif, misalnya yang suaminya public figure tersebut mendatangi direksi, mendatangi korporasi yang namanya Timah di Bubble dan lain-lain, bahkan mungkin ada di Jakarta kantor pusatnya. Itu akan ada porsi yang lebih berat. Karena apa? Karena yang lebih aktif itu pasti lebih berat. Tinggal nanti proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi Kejaksaan Agung itu punya penyidik juga, tidak melulu jaksa penuntut umum. Penyidik itu akan melakukan sebuah investigasi sebelum menaikkan menjadi penyidikan. Di sanalah akan dilihat peran, apakah dia sebagai dader, apakah dia sebagai mad pledger, atau dia hanya sebagai turut serta saja. Nanti dibentuk tim, kemudian baru dinaikkan ke penyidikan, baru dinaikkan ke penuntutan, baru ke pengadilan. Nanti disitulah akan ada sebuah berkas perkara, akan dilakukan klarifikasi semuanya, baik itu pelaku yang sudah jadi tersangka atau mungkin saksi-saksi yang belum jadi tersangka. Kemudian nanti biasa dibantu saksi ahli. Tapi intinya ini adalah extraordinary crime. Artinya apa? Artinya hukumannya bagi yang aktif sekali itu harusnya lebih berat dibanding yang turut serta di situ. Nanti korporasinya apakah dibubarkan atau tidak, itu adalah pertimbangan dari penyidik nanti. Ditetapkannya Harvey Mois sebagai tersangka dalam kasus mega korupsi yang merugikan uang negara senilai 271 triliun mengundang banyak tanya. Dalam teori follow me money, aliran uang harusnya ditelusuri siapa saja yang ikut menikmati. Alhasil, nama Sandra Dewi menjadi sorotan. Mengingat sebelumnya ia kerap liburan ke luar negeri bersama sang suami. Lantas, akankah Sandra Dewi akan ikut diperiksa jika terbukti menerima uang dari suaminya yang kini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka? Doa karena kita merasa Tuhan udah baik banget sama kita dan memang kita mau bersyukur aja. Sangat bisa. Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak, aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu loh. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Namun tetap ada prosesnya gitu, karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi gitu. Ini pintu yang akan membuka kotak Pandora lebih luas. Kita nggak usah malu-malu lagi, kita malah harus mendoakan, mendorong dan mendukung Kejaksaan Agung untuk lebih ulet dan lebih giat lagi. Jangan-jangan ada hubungan-hubungan lain yang terjadi terhadap Helena, karena memang satu-satunya perempuan yang berparas seperti itu di kejadian ini, di calon para tersangka ini hanya dia yang mempunyai nilai plus dan berani sepulgari itu gitu. Tentu ada sesuatu yang dia simpan, dan itu kami yakini ketika kejaksaan memfokuskan diri untuk menggeledah kediamannya dia dan tempat atau kantor perusahaannya, begitu. Mega project ini, mega kasus ini itu menelusuri sampai ke titik terendahnya. Sehingga uang negara, kan ada pasal 18 dan 56 dikembalikan oleh tersangka yang akan menjadi terdakwa dan akan menjadi terpidana. Sita semuanya, harta-hartanya, sita jaminan semuanya, blokir semua rekeningnya. Supaya apa? Uang yang dirugikan oleh tersangka ini bisa kembali lagi ke negara. Kalau memang 200 triliun. Dalam bentuk apa? Pasti dalam bentuk aset. Karena cash mungkin udah sebagian hilang.
Kalaupun masuk rekening, mungkin rekeningnya pun tidak sebanyak itu. Karena sudah dialirkan kemana-mana, termasuk ke yang pasif tadi gitu lah. Tinggal gimana penyidik memaksimalkan supaya goalnya satu. Selain memenjarakan orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah mendapatkan uang kembali sebagai penerima negara kepada Direktorat Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan. Sehingga apa bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan APBN lainnya. Membangun jembatan, memberikan susu gratis, pendidikan gratis, dan memberikan makan pagi, siang, malam gratis. Itu lebih utama. Ditetapkannya Harvey Mois dan Helena Lim menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung mendapat respon luar biasa oleh sejumlah kalangan. Kini, dukungan untuk Kejaksaan Agung terus mengalir untuk mengungkap siapa-siapa saja yang ikut menikmati uang haram tersebut. Dukungan untuk kejaksaan juga datang dari Iskandar Sitorus yang berharap Kejaksaan Agung segera membongkar kasus mega korupsi yang telah merugikan uang negara hingga ratusan triliun rupiah. Dan berikut apresiasi Iskandar Sitorus untuk kejaksaan yang sudah bertindak tegas dengan menetapkan tersangka Harvey Mois dan Crazy Rich Helena Lim. Ini kita melihat bahwa Kejaksaan Agung sangat serius. Nah, keseriusan ini tentu mempunyai basis pemikiran sehingga mereka seberani itu. Namun, hal ini mengakibatkan sekelompok orang, sekelompok komplotan menjadi terganggu. Kami selalu dengan Kejaksaan Agung, maju terus. Jangan takut dengan komplotan itu. Begitu. Ujungnya adalah hakim yang memutus apakah orang tersebut dihukum berapa tahun dan korporasinya dibubarkan atau enggak. Tapi intinya ini merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan harus diberantas segera. Dan saya salut kepada Kejaksaan Agung. Kami yakin yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu luar biasa. Dengan penyebutan hampir 300 triliun kerugian negara, kita harus hormat kepada Kejaksaan Agung. Itu luar biasa. Kenapa? Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah pernah menghitung kerugian negara terhadap perusahaan lingkungan pada kasus tambang Freeport di Papua. Itu 185 triliun. Itu temuan dari BPK. Jadi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini adalah lompatan kuantum melampaui yang dilakukan oleh BPK masa lalu. Kalau kami lihat dari kasus IUP PT Timah Persero ini, lebih banyak pelakunya itu corporate crime. Karena sesungguhnya itu adalah negosiasi antara BOD pada sekitar tahun 2010 ke 2015 atas pencurian-pencurian timah yang dilakukan oleh maling-maling yang tidak memiliki IUP pada saat itu. Ini negosiasinya ini terjadi menjadi antara korporasi dengan korporasi dan kami yakin difasilitasi oleh pemerintah provinsi pada saat itu. Kami yakin difasilitasi. Kami yakin difasilitasi oleh oknum-oknum aparatur sipil negara dan APH, aparat penegak hukum pada masa itu. Oknum-oknumnya. Nggak mungkin terjadi sedemikian skema kerja di PT Timah kalau tidak ada campur tangan mereka itu. Ujungnya adalah hakim yang memutus apakah orang tersebut dihukum berapa tahun dan korporasinya dibubarkan atau enggak. Tapi intinya ini merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan harus diberantas segera. Dan saya salut kepada Kejaksaan Agung. Jadi jangan dianggap sepele. Kemampuan men-trackingnya Kejaksaan Agung dengan KPK dan kepolisian serta kejaksaan tuh Kejaksaan Agung dengan KPK dengan BPK dengan kepolisian itu sudah sangat luar biasa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.